Assalamualaikum teman-teman. Perkenalkan, nama aku Nabila Harisma Aulia, biasa dipanggil Risma. Pada podcast ini aku nggak sendirian loh. Aku ditemenin sama teman aku, Nada. Halo Nada. Halo Risma, halo teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama aku Kotro Nada Kamilia Firdaus, biasa dipanggil Nada. Oke, Nada gimana nih kabarnya? Alhamdulillah Risma, baik. Kalau kamu sendiri gimana nih kabarnya? Alhamdulillah baik juga. Nah, kalau teman-teman di rumah gimana kabarnya? Semoga baik-baik aja ya. Jangan lupa selalu terapkan protokol kesehatan dan lebih baik di rumah aja ya. Santai-santai sambil dengerin podcast kita berdua. Ya Ris, bener banget nih. Apalagi di podcast kali ini kita akan ngebahas suatu hal yang menarik loh. Wah, apa tuh? Nah, sesuai judul podcast kita akan ngebahas nih soal self-love atau mencintai diri sendiri yang merupakan suatu bentuk penerimaan diri, menerima segala kekurangan dan kelebihan yang kita miliki sehingga kita akan bangga nih akan kemampuan diri kita sendiri. Nah, dari sinilah kita bisa menebar energi positif ke dalam diri sendiri maupun orang lain. Oke, sesuai maknanya tadi, jadi self-love itu penting ya dalam kehidupan. Yaps, bener banget Riz, self-love itu sangat penting dalam kehidupan kita. Karena kalau kita belum mencintai diri sendiri, ya kita nggak bisa dong untuk bergerak maju. Dan jika kita belum bisa mencintai diri sendiri, gimana kita bisa mencintai orang lain kan? Apalagi mencintai pasangan kita, iya nggak tuh? Aduh, iya ya, tapi kayaknya sulit nih untuk mulai self-love. Apalagi kalau kita lagi ada di titik kegagalan yang membuat kita pasti akan menyalahkan diri sendiri dengan kalimat seperti, kok aku nggak bisa ya? Kok aku gagal terus sih? Nah, padahal kalimat negatif tadi menyebabkan kemampuan yang seharusnya kita miliki jadi tidak berkembang. Dan itu juga artinya kita belum bisa mencintai diri kita secara utuh, iya kan? Nah, bener banget Riz, karena emang menurut sumber yang aku baca nih, kalau kita belum mencintai diri sendiri itu kita akan cenderung insecure gitu, yang akhirnya kalimat menyalahkan untuk diri sendiri itu akan keluar. Nah, jika kita di posisi ini, kita itu berarti tidak memiliki keseimbangan emosi atau kita itu bakal lari dan tenggelam dalam kesedihan yang tak berujung. Waduh, tapi sebaliknya nih, kalau kita sudah mulai self-love, apa yang akan terjadi? Kalau menurut aku nih ya Riz, jika kita sudah mulai self-love, maka kita itu akan percaya pada kemampuan yang kita miliki. Kita akan selalu berpikir positif, kita tidak akan ragu-ragu, dan pastinya selalu berusaha untuk mengembangkan potensi yang kita miliki. Betul. Aku mau namain sedikit ya. Jadi kalau kita udah mulai self love, bukan berarti kita jauh dari kata gagal. Karena gagal itu hal yang wajar dalam sebuah proses keberhasilan. Tapi jika kita sudah bisa self love nih dan kita ada di titik gagal, kita nggak akan menyalahkan diri sendiri. Justru dari kegagalan itu kita akan belajar menjadi lebih baik lagi. Setuju banget Riz, maka dari itu kita harus bisa mencintai diri sendiri. Tapi seperti yang kamu bilang di awal, untuk mulai self-love itu kan sulit ya. Nah, ada nggak nih tips untuk bisa memulai self-love? Memang untuk memulai self-love membutuhkan waktu, proses, kesabaran yang lumayan lama. Tapi dari setiap proses yang kita lalui, pasti akan terbentuk kecintaan kita terhadap diri sendiri sedikit demi sedikit. Nah, kalau untuk tips dasarnya nih ya, kita harus bisa ibaratkan diri sendiri ini sebagai sahabat. Seorang sahabat yang baik bisa dengan mudah melihat kelemahanmu, tetapi juga akan mengingatkan sederet kelebihan yang kamu punya. Dan yang terpenting, dia tidak hanya bisa mengkritik saja, tetapi juga akan memberi dukungan agar kamu menjadi lebih baik. Maka dari itu, ubahlah kebiasaan menyalahkan diri sendiri dan jadilah sahabat terbaik untuk dirimu sendiri. Iya, betul banget Riz. Oke Riz, kayaknya kita udah 4 menit lebih ya kita berbincang mengenai self-love. Mungkin aku akan buat kesimpulannya nih. Jadi, ayo kita mulai mencintai diri sendiri selayaknya sahabat yang baik. Yang pengertian saat kamu sedang ada di titik rendah dan akan menjadi penyemangat untuk kamu bangkit dari titik itu. Nah, selain itu, kita juga mungkin harus punya nih spirit seperti singa yang menerjang semua rintangan. Asik, bener banget nih. Oke, teman-teman, mungkin pembahasan kita sampai sini dulu ya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.